Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena sering gagal mengerjai Abu Nawas, Baginda Raja mulai putus asa. Ia mengakui bahwa Abu Nawas terlalu cerdik untuk diperdaya. Alih-alih mempermalukan Abu Nawas, justru Baginda Raja sendiri yang kena getahnya. Hal inilah yang membuatnya geram dan ingin membalaskan dendam. Namun Baginda Raja bingung harus melakukan apa untuk mewujudkannya. Ia pun bertanya kepada para menteri istana. "Adakah di antara kalian yang punya cara untuk memperdaya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mereka semua pun terdiam, hanya saling menatap satu sama lain. "Salah satu dari kalian, masa tidak ada yang punya cara?" tanya Baginda Raja memastikan. "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya kami punya berbagai cara untuk menjebak Abu Nawas Paduka. Tapi dia itu sangat cerdik Paduka. Takutnya nanti malah menjadi bumerang dan membuat Paduka menanggung malu. Kami tidak ingin itu terulang kembali Paduka," jawab salah satu menteri istana. Baginda Raja pun memahami kekhawatiran mereka. Namun tiba-tiba salah satu menteri lain mengusulkan suatu cara yang tak seperti biasanya. "Paduka yang mulia, saya punya sebuah tantangan Paduka. Tapi ini bukan jebakan. Barangkali Paduka berkenan," ujar sang menteri. "Apa kamu yakin tantanganmu itu bisa untuk mengerjai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Oh iya Paduka, saya yakin sekali. Karena ini bukan jebakan Paduka. Jadi apa yang akan dilakukan Abu Nawas murni atas kesadarannya sendiri Paduka," jawab sang menteri. "Oh ya? Coba beritahu aku apa tantanganmu," tanya Baginda Raja penasaran. "Begini Paduka yang mulia, kita tantang Abu Nawas untuk mengikat sepatu di atas kepalanya lalu berjalan keliling kota. Tapi syaratnya dia tidak boleh marah dan tidak boleh mengejek orang. Nah, jika berhasil, ia akan menerima hadiah 1000 dinar," kata sang menteri menjelaskan. "Lalu apa untungnya bagiku? Yang ada aku malah tekor 1000 dinar, ujar Baginda Raja. "Tentu saja ada untungnya Paduka. Dengan cara seperti itu, Abu Nawas pasti akan dipermalukan dan ditertawakan oleh semua orang Paduka. Nah, pasti dia tidak akan kuat menahan emosinya saat diejek atau ditertawakan. Kalau dia sampai marah atau membalas ejekan mereka, berarti Abu Nawas gagal. Dan atas kegagalannya, Paduka juga tak perlu menghukumnya. Karena tanpa hukuman pun, Abu Nawas sudah dipermalukan. Dan Abu Nawas hanya tak berhak mendapatkan hadiahnya Paduka," jelas sang menteri. "Wah, bagus juga caramu. Ini baru ide yang sangat cemerlang. Meskipun bukan jebakan, tapi tetap bisa untuk mengerjai Abu Nawas," sahut Baginda Raja kegirangan. Maka saat itu juga Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana untuk menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku punya sebuah tantangan untukmu. Tapi aku tidak akan memaksamu, karena tantangan kali ini sifatnya sukarela Abu Nawas, tanpa adanya unsur paksaan," kata Baginda Raja. "Maaf Paduka, lalu hadiah apa yang akan saya dapatkan bila berhasil? Dan hukuman apa yang akan saya terima bila saya gagal Paduka?" tanya Abu Nawas. "Kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah 1000 dinar Abu Nawas. Tapi kalau gagal, kamu tidak akan mendapatkan hukuman apapun. Hanya saja kamu gagal mendapatkan hadiahnya," balas Baginda Raja. "Apakah Paduka yakin hadiahnya sebesar itu tapi tidak ada resikonya sama sekali?" tanya Abu Nawas heran. "Oh iya Abu Nawas, saya yakin," jawab Baginda Raja. "Baiklah Paduka, saya siap menerima tantangan Paduka. Beritahu saya apa tantangannya," timpal Abu Nawas. "Tantangannya adalah ikat sepatu di atas kepalamu dan berjalan keliling kota. Tapi ada syaratnya. Kamu tidak boleh marah dan tidak boleh mengejek orang," kata Baginda Raja menjelaskan. Mendengar tantangan tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Dan setelah berpikir cukup lama, ia pun mulai memahami maksud di balik tantangan Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Kalau kamu menolak juga tidak apa-apa. Aku tidak akan memaksamu, apalagi menghukummu," tutur Baginda Raja. "Oh, saya siap Paduka yang mulia. Justru saya senang sekali dengan tantangan ini Paduka, karena tidak ada risikonya. Tapi untuk menjalani tantangan ini, saya ingin ditemani oleh Paduka.
Dan saat Paduka menemani saya, Paduka harus menyamar sebagai warga biasa, pinta Abu Nawas. Wah, kebetulan sekali. Aku bisa menyaksikan langsung bagaimana orang-orang mengejek dan menertawakanmu, batin Baginda Raja. Dan tanpa pikir panjang, ia pun menyetujui permintaan Abu Nawas itu. Maka pada hari itu juga mereka mulai keliling kota Baghdad. Ketika melewati kerumunan orang-orang, mereka langsung tertawa dan mengejek Abu Nawas. "Kamu sudah gila ya Abu Nawas, kenapa tidak sekalian kamu makan sepatunya?" kata mereka sambil tertawa terpingkal-pingkal. Melihat hal itu, Baginda Raja juga ikut tertawa di samping Abu Nawas. "Rasakan kamu Abu Nawas, aku bisa puas menertawakanmu," kata Baginda Raja dalam hati. Tapi dengan tenangnya, Abu Nawas membalas ejekan mereka. "Aku melakukan ini karena diperintah oleh Baginda Raja." Orang-orang yang tadinya tertawa pun langsung menghentikan tawanya. "Benarkah Abu Nawas? Memang terkadang Baginda Raja itu tidak punya otak. Rakyat sendiri malah dipermalukan seperti ini," kata mereka geram. Mereka tidak mengetahui bahwa orang yang berdiri di samping Abu Nawas adalah Baginda Raja yang sedang menyamar. Dan selanjutnya Abu Nawas dan Baginda Raja melewati kerumunan orang lain. Orang-orang pun kembali tertawa terbahak-bahak. "Hei Abu Nawas, kenapa tidak sekalian kamu taruh rak sepatu di atas kepalamu itu?" ejek mereka. "Aku melakukan ini karena diperintah oleh Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Orang-orang yang tadinya tertawa pun berubah menjadi kasihan. "Wah, jika yang kamu katakan itu benar, berarti Baginda Raja sudah sinting. Masa rakyat sendiri dipermalukan seperti ini?" ujar mereka. Begitulah seterusnya. Setiap kali Abu Nawas ditertawakan, ia selalu menjawab dengan hal yang sama. Dan akibatnya orang-orang yang semula menertawakan malah kasihan kepadanya dan berbalik menghujat Baginda Raja. Karena tak tahan terus-menerus mendengar cemoohan rakyatnya sendiri, Baginda Raja pun emosi. "Cukup Abu Nawas, kita pulang saja sekarang," kata Baginda Raja kesal. "Tapi Paduka, kita kan belum masuk pasar Paduka. Di sana masih banyak orang yang akan menertawakan saya Paduka," balas Abu Nawas berpura-pura polos. "Cukup Abu Nawas, cukup. Aku bilang kita pulang sekarang juga," bentak Baginda Raja. Dan begitulah, ternyata tidak mudah untuk mengerjai Abu Nawas. Ia selalu punya 1000 akal untuk membalikan keadaan. Untuk kesekian kalinya, Baginda Raja harus menanggung akibatnya. Alih-alih Abu Nawas yang ditertawakan, justru Baginda Raja yang dihujat oleh rakyatnya sendiri. Dan akhirnya Abu Nawas pun pulang dengan membawa hadiah 1000 dinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu malam yang gelap gulita, Abu Nawas berkeliling kampung dengan misi khusus. Kali ini bukan ikan yang ia cari, tetapi babi ngepet yang konon katanya sedang marak dan meresahkan warga sekitar. Dengan wajah serius, Abu Nawas menenteng karung besar yang sudah ia siapkan dan bersembunyi di balik pohon mangga tua untuk menunggu kedatangan sang babi ngepet. Tidak lama kemudian terdengar suara gaduh di rumah Pak RT. Tanpa ragu, Abu Nawas langsung berlari menuju sumber suara tersebut. "Akhirnya ketemu juga," kata Abu Nawas dalam hati penuh semangat. Abu Nawas segera mengangkat karungnya dan berusaha menangkap sosok bayangan hitam yang melintas. Dengan cepat, Abu Nawas mengikat kuat karungnya setelah berhasil memasukkan bayangan itu. "Akhirnya kamu ketangkap juga," teriak Abu Nawas dengan bangga.
yakin bahwa Abu Nawas telah berhasil menangkap babi ngepet yang selama ini meresahkan warga sekitar. Keesokan harinya, seluruh warga kampung berkumpul di rumah Pak RT karena penasaran dengan hasil tangkapan Abu Nawas. Dengan rasa penuh percaya diri, Abu Nawas membuka karung besarnya di depan para warga. Namun betapa terkejutnya semua orang ketika yang keluar dari karung itu bukanlah babi ngepet yang mengerikan, melainkan Pak RT sendiri yang tampak kebingungan. Pak RT, kenapa Bapak ada di sini? Tanya Abu Nawas dengan wajah bingung. Pak RT yang rupanya sedang mencari makan di kulkas saat tertangkap oleh Abu Nawas langsung tertawa terbahak-bahak. Kamu kira aku babi ngepet? Hah? Tanya Pak RT sambil mengelus perutnya yang buncit. Warga yang menyaksikan kejadian itu pun ikut tertawa terbahak-bahak dan membuat suasana menjadi riuh dengan gelak tawa. Abu Nawas hanya bisa tersipu malu, menyadari bahwa rencana mulianya untuk menangkap babi ngepet malah berakhir dengan kejadian kocak yang membuat seluruh warga kampung tertawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli seekor burung. Dari sekian banyak penjual burung, ada salah satu penjual yang sepi pembeli. Karena kasihan, Abu Nawas pun menghampirinya. Burung apa yang kamu jual? Tanya Abu Nawas. Burung beo, Tuan, jawab si penjual. Berapa harganya? Tanya Abu Nawas kembali. Murah, Tuan, cuma 100 dinar, jawab si penjual. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terkejut. Pantas saja sepi pembeli. Burung seperti itu kok dijual mahal, batin Abu Nawas. Karena penasaran, Abu Nawas pun bertanya tentang kelebihan burung tersebut. Lalu dijawab oleh si penjual bahwa burung beo miliknya bisa berbicara 3 bahasa, yaitu bahasa Kurdi, bahasa Romawi, dan bahasa India. Wah, luar biasa berarti burungmu ini. Aku belum pernah loh melihat ada burung beo sepintar itu, puji Abu Nawas. Ia pun merasa tertarik dan segera membelinya. Tapi, begitu sampai di rumah, burung beo tersebut tidak bisa berbicara sama sekali. Wah, kurang ajar, aku kena tipu ini, pikir Abu Nawas. Keesokan harinya dengan wajah kecewa, Abu Nawas pun kembali menemui si penjual burung. Yang benar kamu kalau jualan, jangan menipu dong. Seharian burung beo ini hanya terdiam. Jangankan bicara 3 bahasa, bicara biasa saja nggak bisa, kata Abu Nawas dengan kesal. Si penjual tersenyum dan menjawab, oh, saya lupa kasih tahu, Tuan. Burung ini memang sangat pendiam, Tuan, tapi dia sangat pintar. Dia kan di sini baru beberapa hari, ya jadi mungkin dia masih bingung dengan bahasa Arab. Cobalah ajak dia bicara bahasa kita. Siapa tahu dia memang sedang belajar bahasa baru, ujarnya. Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas pun tak habis pikir. Apa mungkin ya burungnya sedang belajar bahasa Arab, batin Abu Nawas. Tapi anehnya, Abu Nawas percaya begitu saja dengan ucapan si penjual burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika, Abu Nawas sedang terburu-buru dengan cepat pergi ke masjid untuk sholat malam. Dia melaksanakan sholat dengan tergesa-gesa. Lalu Abu Nawas ingin segera pergi setelah selesai. Namun, saat Abu Nawas hendak keluar, seorang pemuka agama menghentikannya dan berkata, itu bukan cara yang benar untuk berdoa kepada Tuhan. Kamu harus mulai dari awal lagi dan berdoa dengan benar. Mendengar teguran itu, Abu Nawas pun kembali masuk ke masjid dan melakukan sholat lagi. Kali ini, Abu Nawas berdoa dengan lebih khusyuk dan seksama. Setelah selesai, pemuka agama itu bertanya lagi. Nah, sekarang coba katakan padaku,
Tidakkah kamu berpikir bahwa Tuhan akan lebih menghargai doa yang keduamu itu daripada yang pertama kamu lakukan dengan tergesa-gesa? Abu Nawas dengan tenang menjawab, tidak juga. Meskipun doa pertama saya lakukan dengan tergesa-gesa, tetapi itu dilakukan untuk Tuhan. Sedangkan doa saya yang kedua, saya lakukan untuk Anda. Jawaban ini membuat pemuka agama itu terdiam sejenak, menyadari bahwa niat dalam beribadah jauh lebih penting daripada sekedar penampilan luarnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ketika musim dingin tiba, orang-orang mengenakan mantel untuk menghangatkan tubuh mereka. Namun berbeda dengan Abu Nawas, ia masih mengenakan pakaian seperti hari-hari biasanya, karena ia tak punya uang untuk membeli mantel. Hingga suatu malam, ketika Abu Nawas pergi ke masjid, ia bertemu dengan Abu Jahil di tengah jalan. Abu Nawas, cuaca kan sangat dingin sekali, kenapa tidak pakai mantel? Tanya Abu Jahil. Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Nawas hanya tersenyum. Jika ia menjawab yang sebenarnya, Abu Jahil pasti akan semakin meledeknya. Akhirnya, ia pun berpura-pura bahwa mantelnya telah sobek. Kenapa tidak dibawa ke tukang jahit, Abu Nawas? Tanya Abu Jahil kembali. Sudah dibawa, tapi tukang jahitnya tutup karena cuaca dingin, jawab Abu Nawas. Ia pun segera bergegas pergi meninggalkan Abu Jahil. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas berhasil menghindari ledekan lebih lanjut dari Abu Jahil. Meskipun sebenarnya ia memang tidak punya mantel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, Abu Nawas sedang duduk santai di sebuah warung kopi, menikmati secangkir teh panas sambil merenung tentang kehidupan. Tiba-tiba, seorang pemuda mendekatinya dengan wajah penuh semangat. Abu Nawas, aku dengar kamu sangat pandai dalam berdebat. Bisakah kamu membantuku? Tanyanya. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, oh, tentu saja anak muda. Apa yang ingin kau bicarakan? Pemuda itu menggaruk-garuk kepalanya tanpa sedikit ragu. Aku sedang bingung tentang hukum kunut dalam sholat subuh, Abu Nawas. Sebagian orang mengatakan itu wajib, sementara yang lain mengatakan sunnah. Bagaimana pendapatmu, Abu Nawas? Abu Nawas mengusap jenggotnya yang panjang dan berkata, oh, kunut subuh. Topik yang menarik. Baiklah, ayo kita berdebat tentang itu. Abu Nawas berdiri dan mulai berjalan ke tengah warung. Semua orang di warung itu mulai memperhatikan mereka dengan penasaran. Abu Nawas menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara lantang, menurutku, hukum kunut itu seperti memutuskan apakah kamu harus makan roti dengan selai kacang atau selai stroberi. Pemuda itu kembali bertanya, maksudnya gimana, Abu Nawas? Abu Nawas melanjutkan, begini anak muda, keduanya sama-sama enak dan memberikan manfaat. Tapi apakah kita harus berselisih hanya karena seleramu lebih suka selai kacang, sementara aku lebih suka selai stroberi? Sama halnya dengan kunut subuh. Beberapa orang merasa lebih nyaman dan khusyuk dengan membacanya, sementara yang lain mungkin tidak membacanya, tetapi tetap sholat dengan khusyuk. Pemuda itu tampak bingung, tetapi Abu Nawas belum selesai. Coba bayangkan ini, katanya. Suatu hari, seorang pria memutuskan untuk tidak membaca kunut subuh. Tiba-tiba malaikat turun dari langit dan berkata, mengapa kamu tidak membaca kunut? Pria itu menjawab, aku pikir itu tidak wajib. Lalu malaikat itu tertawa dan berkata, jangan khawatir kawan, aku juga lebih suka roti dengan selai stroberi. Seluruh orang yang berada di warung itu tertawa mendengar kisah Abu Nawas. Pemuda itu akhirnya mengangguk sambil tertawa kecil. Jadi maksudmu, kita tidak perlu terlalu memusingkan hal itu dan lebih baik fokus pada niat dan kekhusyukan dalam sholat? Abu Nawas pun tersenyum lebar.
Tepat sekali anak muda, inti dari sholat adalah keikhlasan dan kekhusyukan. Hukum kunut itu seperti selai di atas roti, enak jika ada, tapi tidak mengurangi kenikmatan roti itu sendiri jika selainya tidak ada. Dengan itu, Abu Nawas kembali duduk dan menyeruput teh panasnya dengan tenang. Sementara pemuda itu pergi dengan wajah cerah, membawa pelajaran berharga dari percakapan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Belakangan ini, Abu Nawas sering menghabiskan waktunya memancing di sungai. Ternyata, hobi barunya ini dapat menghasilkan uang yang lumayan banyak. Setiap kali ia pulang dari memancing, ia selalu membawa ikan-ikan yang banyak. Sebagian ia jual, dan sebagiannya lagi ia masak sendiri. Hingga suatu hari, ada seorang saudagar kaya yang melihat Abu Nawas sedang duduk santai di pinggir sungai. Ia pun menghampiri Abu Nawas dan bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas dikenal sebagai penyair cerdik yang sering membuat banyak orang tertawa dengan kecerdasannya. Suatu hari, Abu Nawas melakukan hal yang jarang ia lakukan. Ia datang ke istana tanpa undangan dari Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Ketika Baginda Raja melihat kedatangan Abu Nawas, ia langsung tersenyum dan berkata, "Oh, ternyata kamu datang juga, Abu Nawas. Kebetulan sekali, aku memang sudah kangen ingin bertemu denganmu, Abu Nawas." Abu Nawas merasa senang bukan kepala mendengar hal itu, karena memang hubungannya dengan Baginda Raja sedang sangat dekat belakangan ini. "Wahai Paduka, kali ini apa yang mesti hamba lakukan?" tanya Abu Nawas dengan penuh semangat. Namun Baginda Raja hanya tersenyum dan menjawab, "Sebentar dulu Abu Nawas." Baginda Raja kemudian beranjak dari tempat duduknya, dan ketika Baginda Raja kembali, Baginda Raja sudah mengenakan pakaian yang sederhana, layaknya rakyat biasa. Dengan nada yang agak serius, Baginda Raja berkata, "Aku ingin ke rumahmu, Abu Nawas." Abu Nawas kaget dan heran mendengar keinginan Baginda Raja itu. Dalam pikirannya, Abu Nawas bertanya-tanya, untuk apa Baginda Raja ingin datang ke rumahnya? Terlebih lagi tanpa ada persiapan apapun. Apalagi istri Abu Nawas sedang tidak ada di rumah. "Maaf nih Paduka, untuk apa Paduka ingin ke rumah hamba?" tanya Abu Nawas dengan nada penuh kebingungan. Namun Baginda Raja tetap teguh pada keinginannya dan sedikit memaksa. "Ya, intinya aku mau ke rumahmu, Abu Nawas," ujar Baginda Raja dengan tegas. Karena tak ingin membantah perintah rajanya, Abu Nawas akhirnya mengiyakan ajakan tersebut. Tanpa membawa pengawal, Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas yang tidak begitu jauh dari istana. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Baginda Raja terkejut melihat betapa sederhananya tempat tinggal sahabatnya itu. Tidak ada barang mewah atau perabotan berharga, hanya perabotan sederhana yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. "Di mana istrimu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Istri hamba sedang menjenguk orang tuanya, Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja kemudian berkata, "Sebenarnya aku datang ke rumahmu ini untuk belajar tentang kebijaksanaan hidup darimu, Abu Nawas." Namun Abu Nawas masih belum sepenuhnya mengerti maksud dari Baginda Raja. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas menyadari bahwa kebijaksanaan yang dapat dipelajari harus melalui dengan praktek. Dengan demikian, malam itu Baginda Raja memutuskan untuk menginap di rumah Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menyalakan api dengan menggosok-gosok kayu. Api kecil itu ia tiup-tiup hingga menjadi lebih besar. Melihat hal itu, Baginda Raja penasaran dan bertanya, "Kenapa apinya kamu tiup-tiup, Abu Nawas?" "Oh, ini supaya panasnya lebih besar dan apinya lebih kuat, Paduka," jawab Abu Nawas. Setelah apinya membesar, Abu Nawas mulai memasak sop.
Ketika sopnya matang, Abu Nawas menuangkannya ke dalam 2 mangkok. Lalu ia meniup sop tersebut sebelum mulai memakannya. Melihat hal itu, Baginda Raja kembali bertanya, "Kenapa sop itu kamu tiup-tiup, Abu Nawas?" "Supaya sopnya lebih dingin dan enak dimakan, Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja kemudian tertawa kecil, namun ada sedikit kekecewaan di matanya. Aku rasa aku nggak jadi belajar darimu, Abu Nawas. Kamu itu nggak konsisten dengan pengetahuanmu," ujar Baginda Raja dengan nada agak serius, diiringi senyum kecut dari Abu Nawas. Akhirnya Baginda Raja memutuskan untuk tidak menginap di rumah Abu Nawas malam itu dan memilih untuk pulang ke istana. Di tengah perjalanan, keduanya berbicara tentang banyak hal. "Ngomong-ngomong, sekarang berapa umurmu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. 40 tahun, Paduka." "Hah? 40 tahun? Beberapa tahun yang lalu kamu juga menyebut angka yang sama, 40 tahun?" tanya Baginda Raja dengan nada penasaran. "Hamba kan konsisten, Paduka," jawab Abu Nawas dengan sedikit tersenyum. Baginda Raja pun akhirnya tertawa dan mengakui kecerdasan Abu Nawas. Baginda Raja sadar bahwa bahkan dalam hal-hal yang tampak sederhana, ada kebijakan yang bisa dipelajari dari sahabatnya itu. Dengan begitu, Baginda Raja pun merasa bahwa ia telah belajar sesuatu yang penting tentang kehidupan dari Abu Nawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, ada seorang pemuda yang tidak percaya akan adanya akhirat. Baginya, keyakinan tersebut hanyalah omong kosong belaka. Pemuda ini sangat berhasrat mengajak debat siapa saja yang mempercayai akhirat. Suatu ketika saat nongkrong di warung, ia melihat Abu Nawas sedang duduk bersama teman-temannya. Saat itu, Abu Nawas sedang menjelaskan betapa pedihnya siksa kubur, terutama bagi orang-orang kafir yang tidak mempercayai Allah dan Rasul-Nya. "Ya Abu Nawas, jadi orang kafir ketika di dalam kubur langsung mendapatkan siksaan?" tanya salah satu kawannya. "Ya, benar. Orang kafir itu memang langsung disiksa di alam kubur," jawab Abu Nawas. Mendengar percakapan ini, si pemuda pun merasa penasaran. "Apa benar yang dikatakan Abu Nawas? Aku ingin membuktikannya," pikir si pemuda dalam hati. Ia segera meninggalkan warung dan menuju pemakaman orang kafir. Sesampainya di sana, si pemuda mendekati salah satu makam dan menempelkan telinganya ke tanah kuburan. Namun setelah sekian lama, si pemuda tidak mendengar apapun. Dasar Abu Nawas, banyak sekali dia berdusta. Pantas saja banyak disukai orang. Bicaranya terdengar sangat meyakinkan, tapi semuanya omong kosong, batin si pemuda. Ia merasa ini adalah saat yang tepat untuk mempermalukan Abu Nawas di depan orang-orang. Dengan penuh keyakinan, ia kembali ke warung dan menemui Abu Nawas dan kawan-kawannya. "Ya Abu Nawas, barusan aku dari kuburan orang kafir. Katanya mereka disiksa di sana. Tapi aku sama sekali tidak mendengar apapun. Tidak ada tuh suara tangisan ataupun teriakan. Ceritamu tentang sisa kubur hanyalah dongeng belaka, Abu Nawas. Itu tidak bisa dibuktikan." Mendengar pernyataan si pemuda yang tiba-tiba itu, Abu Nawas sempat terkejut. Namun dengan tenang ia berkata, "Wahai anak muda, kemarilah, duduklah bersama kami, biar aku jelaskan." Si pemuda pun mendekati Abu Nawas dan duduk tepat di sampingnya. "Jadi kamu tidak percaya adanya akhirat?" tanya Abu Nawas. "Sama sekali aku tidak percaya. Coba mana buktinya kalau akhirat itu ada?" jawab si pemuda dengan penuh keyakinan. "Jadi kamu juga tidak percaya dengan adanya siksa kubur?" tanya Abu Nawas kembali. "Oh, tentu aku tidak percaya. Aku kan tadi sudah bilang, aku barusan dari kuburan orang kafir yang katanya sedang disiksa. Tapi aku sama sekali tidak mendengar teriakan mereka," jawab si pemuda. "Wahai anak muda, ada yang perlu kamu ketahui. Antara alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat itu dimensinya berbeda-beda. Tidak mungkin bergabung menjadi satu.
terang Abu Nawas. "Ah, itu sih hanya alasanmu saja, Abu Nawas. Karena kamu itu memang tidak bisa membuktikan ucapanmu," sanggah si pemuda. "Ya sudah, gini saja. Aku akan bertanya kepadamu. Apakah kamu pernah tidur di samping kawanmu dan dalam tidurmu kamu memimpikan sesuatu?" tanya Abu Nawas. Ya, pernah. Memangnya kenapa?" tanya si pemuda. "Nah, begini. Ketika kamu bermimpi sesuatu yang menakutkan, misalnya kamu dikejar oleh ular raksasa, saat itu kamu sangat ketakutan, bahkan sampai teriak minta tolong dan berlari sekejang-kejangnya. Apakah kawanmu yang sedang tidur di sampingmu mendengar teriakanmu? Apakah kawanmu bisa mengetahui kalau kamu sedang mengalami ketakutan yang amat sangat? Justru yang kawanmu tahu, dia menganggap kamu sedang tidur pulas, padahal waktu itu kamu sedang ketakutan dan butuh pertolongan. Dan itulah contoh gambaran saat kamu mendatangi kuburan orang kafir. Mereka terlihat begitu tenang, padahal mereka sudah mengalami siksaan yang begitu dahsyat," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, si pemuda hanya terdiam. Dalam hatinya, ia membenarkan apa yang diterangkan oleh Abu Nawas. Penjelasan itu menyadarkannya bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dilihat atau didengar dengan indera biasa. Namun, bukan berarti hal itu tidak ada.